Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Huljana, NIM P07539018022, kelas 2A. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen pembimbing praktikum fitokimia. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas praktikum fitokimia. Di sini saya akan menjelaskan yaitu persiapan sampel, maserasi, sokletasi, kristalisasi, pemurnian atau rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Baiklah, langsung kita masuk kepada materi, yaitu persiapan sampel. Proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Penyiapan atau preparasi sampel. Adapun tahapan-tahapan pembuatan simplisia secara garis besar adalah 1. Pengumpulan bahan baku. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda, antara lain tergantung pada A. Bagian tanaman yang digunakan, B. Lingkungan tempat tumbuh. 2. Sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat. Bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotoran-pengotoran lainnya yang harus dibuang. 3. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan air bersih yang mengalir. 4. Perajangan. Beberapa jenis bahan simplisia tertentu ada yang memerlukan proses perajangan. Perajangan bahan simplisia dilakukan untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. 5. Pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. 6. Sortasi kering. Tujuan sortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing dan pengotor-pengotor lainnya yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Simplisia dapat rusak, mundur, atau berubah mutunya karena faktor luar dan dalam, antara lain cahaya, oksigen, reaksi kimia intern, dehidrasi, penyerapan air, pengotoran, serangga, dan kapang. Selanjutnya kita masuk ke maserasi.
Maserasi adalah ekstraksi selama waktu tertentu dengan cara merendam simplisia dalam pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer. Maserasi merupakan proses yang paling tepat di mana obat yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam masterum atau pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut. Prinsip maserasi. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam isi sel melewati dinding. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar sel dan digantikan oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau proses difusi. Prinsip tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan fitratnya dipekatkan. Teknik maserasi. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 3 hari diserkai, ampas diperas. Ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai sehingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 20 hari, kemudian endapan dipisahkan. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut lebar, ditutup rapat dan isinya dikocok berulang-ulang lalu disaring. Proses ini dilakukan pada suhu 15 sampai dengan 20 derajat Celcius selama 3 hari sampai bahan larut. Hasil penyarian dengan cara maserasi lalu dibiarkan selama waktu tertentu untuk mengendapkan zat-zat yang tidak diperlukan tetapi tidak ikut terlarut dalam cairan penyari. Kelebihan dari maserasi adalah yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana peredam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif murah. Yang ketiga, tanpa pemanasan. Yang keempat, baik digunakan pada industri OT skala kecil. Kekurangan dari maserasi adalah yang pertama, proses penyarian tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu sebesar 50% saja. Yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Yang ketiga, perlu penyarian yang banyak. Masterum yang digunakan. Pada umumnya, masterum atau cairan penyari yang digunakan dapat berupa pelarut polar maupun non-polar sesuai dengan bahan yang digunakan. Pelarut dalam maserasi. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai cairan penyari adalah air, etanol dengan air atau ether. Etanol dipertimbangkan sebagai penyari karena selektif. Kapang dan mikroorganisme sulit tumbuh dalam etanol 20% ke atas, tidak beracun, netral, absorpsinya baik. Etanol dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan dan panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih sedikit. Etanol dapat melarutkan alkaloid basah, minyak penguap, glikosida, kurkumin, kumarin, antarkinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Lemak, malam, tanin, dan sopanin hanya sedikit larut. Dengan demikian, zat pengganggu yang terlarut hanya terbatas. Untuk meningkatkan penyari biasanya menggunakan campuran etanol dan air. Perbandingan jumlah etanol dan
air tergantung pada bahan yang disaring. Persyaratan bejana maserasi. Bejana yang biasanya digunakan dalam maserasi adalah wadah seperti botol silinder, wadah bermulut lebar, atau sebagian yang dapat ditutup dengan rapat. Selanjutnya, bejana tersebut disimpan pada suhu kamar, terlindung dari cahaya langsung. Modifikasi metode masterasi. 1. Digesti. Digesti adalah cara masterasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Cara masterasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. 2. Masterasi dengan mesin pengadu. Penggunaan mesin pengadu berputar terus-menerus. Waktu proses maserasi dapat dipersingkat 6-24 jam. 3. Remaserasi. Dasar-dasar pemisahan analitik PEG4. Cairan penyaring dibagi dua. Seluruh sebut simplisia dimaserasi dengan cairan penyaring pertama. Sesudah digenap tuangkan dan diperas, ampas dimaserasi lagi dengan cairan penyaring yang kedua. 4. Maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyaring selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyaring selalu mengalir kembali secara kesinambungan melalui serbuk simplisia dan melarut zat aktifnya. Selanjutnya, kita masuk ke sokletasi. Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Alat yang digunakan: 1. Pendingin bola, 2. Alat soklet, 3. Lampu destilasi, 4. Alat pemanas. Cara kerja soklet. Bahan yang akan diekstraksi dibungkus dalam kantong ekstraksi dan diletakkan pada alat soklet. Alat ini terletak antara labu suling dan pendingin bola atau alir balik dan dihubungkan melalui pipa pipet. Labu berisi bahan pelarut yang menguap dan mencapai ke dalam pendingin alir balik melalui pipa pipet dan berkondensasi di dalamnya, kemudian meneteskan kembali ke atas bahan yang berada pada alat soklet, lalu mengekstraksi kembali bahan yang dibungkus dalam kantong. Larutan berkumpul di dalam wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal secara otomatis ketarik ke dalam labu. Dengan demikian, zat tersebut yang terekstraksi tertimbun melalui penguapan yang kontinu. Pelarut yang digunakan: 1. Lebih berat dari air, 2. Lebih ringan dari air. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: A dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. B. Digunakan pelarut yang lebih sedikit. C. Pemanasannya dapat diatur. Kekurangannya: A. Karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. B. Jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu, sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya. C. Bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi. Selanjutnya kita masuk pada kristalisasi. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat dan cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut, dari cairan atau larutan ke fase kristal padat. Tujuan dari proses kristalisasi adalah untuk mendapatkan produk dengan derajat kemurnian yang tinggi. Selain itu, bentuk serta ukuran yang juga turut menentukan kualitas kristal hasil. Prinsip kristalisasi.
Prinsip pembentukan kristal adalah kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam. Kondisi lewat dingin untuk suatu cairan leleh atau melt seperti air atau lemak. Mekanisme pembentukan kristal. 1. Pembentukan inti. Inti kristal adalah partikel-partikel kecil, bahkan sangat kecil, yang dapat terbentuk dengan cara memperkecil kristal-kristal yang ada dalam alat kristalisasi atau dengan menambah benih kristal ke dalam larutan lewat jenuh. 2. Pertumbuhan inti. Pertumbuhan kristal merupakan gabungan dari dua proses, yaitu transportasi molekul-molekul atau ion-ion dari bahan yang akan dikristalisasikan dalam larutan ke permukaan kristal dengan cara difusi. Proses ini berlangsung semakin cepat jika derajat lewat jenuh dalam larutan semakin besar. Penemuan molekul-molekul atau ion-ion ada pada kisi kristal. Semakin luas total permukaan kristal, semakin banyak bahan yang ditempatkan pada sisi kristal persatuan waktu. Syarat kristalisasi. 1. Larutan harus jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat terlarut berlebih pada suhu tertentu sehingga kelebihan itu tidak melarut lagi. Jumlah berarti pelarut telah seimbang dengan zat terlarut. Artinya konsentrasinya telah maksimal. Kalau larut jenuh, suatu zat padat didinginkan perlahan-lahan. 2. Larutan harus homogen. Partikel-partikel yang sangat kecil tetap tersebar merata biarpun didiamkan dalam waktu lama. 3. Adanya perubahan suhu. Penurunan suhu secara drastis atau kenaikan suhu secara drastis tergantung dari bentuk kristal yang diinginkan. Sebagian zat terlarut akan mengkristal, artinya diperoleh larutan superjenuh atau lewat jenuh. Metode kristalisasi. 1. Pendinginan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang drastis dengan menurunnya temperatur. Kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan pendinginan larutan panas yang jenuh. 2. Pemanasan. Untuk bahan-bahan yang kelarutannya berkurang sedikit dengan menurunkan suhu. Kondisi lewat jenuh dapat dicapai dengan penguapan sebagian pelarut. 3. Pemanasan dan pendinginan. Metode ini merupakan gabungan dari dua metode di atas. Larutan panas yang jenuh dialirkan ke dalam suatu ruangan yang divakumkan. Sebagian pelarut penguap, panas menguap diambil dari larutan itu sendiri, sehingga larutan menjadi dingin dan lewat jenuh. Metode ini disebut dengan kristalisasi vakum. 4. Penambahan bahan lain. Untuk pemisahan bahan organik dari larutan seringkali ditambahkan suatu garam. Garam ini larut lebih baik daripada bahan padat yang diinginkan, sehingga terjadi desakan dan membuat bahan padat menjadi terkristalisasi. Contoh, menarik zat alkaloid dengan penambahan garam. Garam alkaloid. Misalnya, strychnin nitrat. Langkah-langkah kristalisasi. 1. Larutan sampel zat padat dilarutkan dalam pelarut panas. 2. Bubuhkan sedikit norit. 3. Larutan tersebut dijenuhkan kembali. 4. Saring kembali dengan pemanas air. 5. Dinginkan larutan tersebut hingga es mencair. 6. Saring kristal tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pemurnian atau rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan salah satu cara pemurnian zat padat di mana zat-zat tersebut dilarutkan dalam suatu pelarut kemudian dikristalkan kembali. Prinsip pembentukan rekristalisasi. Pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Jadi, rekristalisasi meliputi tahapan awal yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai mendidih sehingga diperoleh larutan jernih. Tahapan selanjutnya adalah mendinginkan.
Larutan yang akan didapatkan menyebabkan terbentuknya kristal yang akan kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu atau dalam campuran pelarut. Dalam bentuk sederhana, proses rekristalisasi meliputi 1. Melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada titik leleh. 2. Menyaring larutan panas dari partikel bahan tak terlarut. 3. Memisahkan kristal dari larutan supernatan. Hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya dengan 1. Penentuan titik leleh. 2. Metode spektroskopi. 3. Kromatografi lapis tipis. 4. Bila belum murni, dilakukan rekristalisasi dengan pelarut segar. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat menjadi pelarut rekristalisasi. Pelarut tidak mengadakan reaksi kimia padatan yang akan dimurnikan melalui rekristalisasi. Kelarutan padat harus tinggi dalam pelarut pada keadaan panas dan harus rendah pada keadaan dingin. Pengotoran organik harus larut dalam pelarut dalam keadaan dingin sehingga pengotor akan tetap dingin dalam larutan pada saat pembentukan kristal. Pengotoran anorganik tidak larut dalam pelarut meskipun dalam keadaan panas, sehingga dapat dipisahkan dengan jalannya menyaring larutan dalam keadaan panas. Titik didih larutan harus lebih rendah dari titik didih padatan. Sebaiknya dipilih pelarut yang tidak toksik dan tidak mudah terbakar. Faktor-faktor pemilihan pelarut. Yang pertama, mudah memanipulasi. 2. Toksik rendah. 3. Tak mudah terbakar. 4. Harga murah. Pasangan pelarut yang sering digunakan dalam rekristalisasi. Yang pertama, metanol dengan air. Yang kedua, etanol dengan air. Yang ketiga, aseton dengan air. Yang keempat, etanol dengan aseton. Yang kelima, etil asetat dengan sikloheksana. Yang keenam, ada benzen dengan petroleum ether. Yang ketujuh, ada pelarut yang mengandung klor, petroleum ether. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama, rekristalisasi kapsatin. Padatan merah yang diperoleh kemudian direkristalisasi menggunakan CS2 hingga diperoleh kapsatin yang berbentuk bulatan dengan warna merah karmin. Titik leleh 176. Jika digunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka diperoleh kristal berbentuk jarum. Jika digunakan metanol, kristal berbentuk prisma. Yang kedua, rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang diperoleh dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian campuran diuapkan sampai titik jenuhnya, dibiarkan selama hingga berbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138 sampai dengan 144. 3. Rekristalisasi hesperidin. Rekristalisasi menggunakan asam asetat encer diperoleh kristal bentuk jarum dengan titik leleh 252 sampai dengan 254. Cara lain, larutan 10% hesperidin dalam formamida, suasana sedikit asam atau didihkan dalam HCl encer. Teteskan dalam lakmus, konsentrasi 50% formamida dalam air. Lalu dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius dengan penambahan karbon aktif dan dibiarkan selama 30 menit. Jika tidak asam, tambahkan sedikit asam asetat glasial atau sedikit asam format. Kemudian saring dengan selit. Diencerkan dengan air volume sama. Beberapa menit kemudian berbentuk kristal. Selanjutnya disaring. Kristal hesperidin dicuci dengan air panas. Kemudian dengan isopropanol. Kristal yang diperoleh berwarna putih, titik leleh
261 sampai dengan 263. 4. Rekristalisasi kafein. Padatan diperoleh di rekristalisasi menggunakan aseton atau air. Kristal kafein berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. 5. Rekristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton, dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat, titik leleh 326 sampai dengan 329. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi senyawa. Identifikasi golongan senyawa dapat dilakukan dengan uji warna, penentuan kelarutan, bilangan RF, dan ciri spektrum UV. Identifikasi yang paling penting dan digunakan secara luas ialah pengukuran spektrum serapan dengan menggunakan spektrofotometer. Metode identifikasi senyawa. Pada identifikasi suatu kandungan tumbuhan, setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan, pertama-tama harus kita temukan dulu golongannya, kemudian barulah ditentukan jenis senyawa dalam golongan tersebut. Sebelum itu, kesebersamaan senyawa tersebut harus diperiksa dengan cermat. Artinya, senyawa harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KTL atau KKT. Golongan senyawa biasanya dapat ditentukan dengan yang pertama, uji warna, kedua, penentuan kelarutan, yang ketiga, bilangan RF, dan yang keempat adalah ciri spektrum UV. Identifikasi lengkap dalam golongan senyawa. Identifikasi lengkap dalam golongan senyawa bergantung pada pengukuran sifat atau ciri lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan data dalam pustaka. Sifat yang diukur termasuk titik leleh, titik didih, putaran optik, dan RF atau RRT. Tetapi data mengenai senyawa tumbuhan yang sama ialah cirinya spektrumnya, termasuk pengukuran spektrum UV, inframerah, resonansi magnet inti, dan spektrum massa. Identifikasi senyawa tumbuhan baru. Identifikasi senyawa tumbuhan baru dengan kristalografi sinar X sekarang sudah menjadi rutin dan dapat dilakukan bila senyawa itu cukup jumlahnya dan berbentuk kristal. Cara ini terutama sangat bermanfaat pada kasus terpenoid rumit karena dengan ini dalam sekali kerja saja kita dapat menentukan sekaligus struktur kimia dan stereokimia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dalam perkataan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.